Assalamualaikum, balik lagi ke YouTube channel aku, Fitri Aulia. Di video kali ini aku sama Halid, hai, halo, bakalan kasih tahu ke kalian semua peralatan MPASI apa aja sih yang aku siapin buat MPASI pertamanya Halid. Udah sibuk banget tuh lihat sama bibnya. Oke, tanpa berlama-lama, tonton terus videonya. Oke guys, buat perlengkapan MPASI-nya Halid ini aku ngebagi menjadi 3 kategori. Jadi yang pertama ada perlengkapan makan, yang kedua ada peralatan masak, dan yang ketiga adalah perlengkapan penyimpanan MPASI-nya. Kita langsung mulai aja. Yang pertama ini aku udah bagi-bagi. Yang pertama adalah perlengkapan makannya. Nah, ini dia barang pertama yang harus kita punya adalah booster chair atau baby chair. Kebetulan aku dapat booster chair ini dari hadiah, jadi aku nggak bisa ngasih rekomendasi kenapa aku pilih ini, karena ini juga dapat hadiah gitu ya. Warnanya hitam, dan satu kelebihan yang aku tahu adalah si booster chair yang mereknya Baby L ini, dia itu bisa dilipet. Jadi kalau misalnya kita mau bawa atau misalnya kita lagi traveling, ini mudah banget untuk dipindah tangankan gitu ya. Nah, terus yang kedua yang paling penting adalah feeding set, dan alhamdulillah aku juga ini dapat kado lagi. Ini feeding setnya mereknya Pigeon. Jadi satu paketnya ini ada isinya piring, mangkok, sama 2 sendoknya ini gitu. Ini bakalan kepake buat MPASI-nya buat sehari-hari. Nextnya yang ketiga itu adalah gelas, dan alhamdulillahnya lagi nih guys, aku dapat hadiah mereknya Pigeon lagi. Jadi kalau yang aku dapat ini dia tuh bisa 4 step. Jadi mulai dari ngedot, ini kayaknya ada ganti-gantinya gitu, mulai dari dot sampai nanti ini tuh bisa dilepas, dia bakalan bisa jadi gelas gitu aja kayak gitu guys. Terus perlengkapan makan selanjutnya adalah sendok. Nah, sendok tuh aku beli banyak banget karena aku dapat rekomendasi dari temanku, katanya kemungkinan dia tuh nggak bisa pakai 1 sendok aja gitu. Terus akhirnya aku beli 3 merek sendok yang berbeda. Yang pertama ini adalah dari Munchkin, dan dia tuh ada hot indikatornya. Jadi kalau nanti dia warnanya putih berarti makanannya masih panas gitu. Jadi kita belum bisa nyuapin ke anaknya. Terus berikutnya aku juga punya Nubi. Ini sama, dia punya hot indikatornya juga, sama juga kayak si Munchkin tadi. Dan yang merek terakhir aku punya yang Richel. Nah, yang ini sebenarnya bisa buat traveling karena dia ada tempatnya gitu guys. Jadi dapat 2 sendok. Nah, terus yang berikutnya yang harus kita punya buat peralatan makannya adalah bib atau celemek atau seleber. Nah, di sini aku punya macam-macam jenisnya. Yang pertama ada yang kain. Ini tuh aku juga dapet dari hadiah. Terus kalau yang ini yang plastik, dan ini bisa dilepas pasang gitu. Jadi kalau mau dicuci tinggal ngebersihin plastiknya ini aja. Terus yang ketiga aku punya jenisnya yang silikon yang ringan gitu. Tuh, kan bisa dilihat ya, dia kayak letoy banget gitu, mereknya Sugar Baby. Sama yang keempat ini hadiah juga. Tapi kalau yang ini aku paling suka sih, kayaknya dia tuh steady banget gitu loh. Jadi kayak nggak letoy-letoy. Dan kalau ini dari itu belinya di Bird and aku lupa. Pokoknya ini hadiah. Oke, nextnya buat perlengkapan makan, aku punya ini. Jadi ini tuh namanya squeeze feeder. Jadi ini bisa buat masukin jenis makanan yang masih kayak pure gitu loh, atau masih bubur bayi. Dan ini bentuknya silikon, warnanya biru semuanya. Aku warna Halid tuh biru, kuning, sama abu-abu. Ini tuh bisa dilepas gitu guys. Jadi nanti ada bolongannya kecil gitu karena dia bentuknya pure. Jadi kayak tinggal nyuapin gitu, kita tinggal pencet terus keluar, tinggal disedot deh gitu. Nextnya buat perlengkapan makan, masih di perlengkapan makan ya. Ini yang terakhir yang aku punya. Ini adalah kayak empeng dot gitu, tapi ini buat buah tuh guys. Jadi kita bisa masukin buah-buah yang bisa tinggal disedot doang ke dia tuh. Jadi bentuknya kayak empeng, dan ini tuh kayak bolong-bolong gitu. Ini aku beli 2 ukuran, yang ini S dan yang ini M, yang satu lagi tuh. Kita bisa taruh pisang, bisa taruh stroberi, mangga, macam-macam. Oke, itu dia perlengkapan makannya. Nextnya untuk kategori kedua, aku punya penyimpanan MPASI.
Nah, penyimpanan MPASI, sebenarnya aku mau cerita dulu nih. Mungkin nggak semua ibu-ibu yang nyiapin buat perlengkapan MPASI-nya, karena ada yang di ibu rumah tangga. Kalau di ibu rumah tangga biasanya dia akan masak mungkin setiap hari buat MPASI-nya. Tapi kalau ibunya bekerja, biasanya dia tuh bikin kayak buat seminggu atau buat 3 hari gitu. Jadi butuh banget penyimpanan kayak yang bakalan aku kasih ini. Aku di sini punya 3 macam. Yang pertama ini tuh mereknya Tommy TP. Dia bentuknya silikon. Jadi nanti kayak ada di gambarnya, dia gampang banget, tinggal kita dorong gitu aja kalau misalnya kita mau panasin. Dan ini aku beli yang 60 ml. Jadi buat sekali makan kan anak itu buat di awal-awal 60 ml gitu. Jadi ini food container yang kedua yang aku punya. Ini mereknya Baby Move. Sama kayak si Tommy TP tadi, dia itu kapasitasnya 60 ml. Yang aku suka dia ada angkanya gitu, jadi kita bisa lihat makanan yang kita siapin itu berapa sih mililiternya gitu, cukup atau enggak. Terus si Baby Move ini isinya satu paket itu isinya 4. Dan yang terakhir, food container yang terakhir yang aku punya itu adalah Mother's Corn. Ini rekomendasi banyak orang banget sih buat si food jar ini. Dia kayak lebih plastik, nggak plastik juga sih, kayak sedikit kaca, tapi dia kapasitasnya lebih besar. Kalau tadi tuh 60 ml, dia tuh bisa sampai 200 ml. Dan yang harus diperhatikan kalau untuk food jar ini, dia tuh harus BPA free, terus bisa ditaruh untuk di microwave dan juga untuk taruh di kulkas. Itu tuh harus syarat-syarat yang harus dipunya si food container ini. Terus sama satu lagi, ini dia. Ini tuh botol kaca. Si botol kaca ini biasanya dipakai buat penyimpanan kaldu. Jadi ini bisa dipakai juga kalau kamu punya botol ASI. Ini bisa dipakai juga guys buat nyimpen kaldu, terus taruh di kulkas. Nanti kalau mau dikasih ke anaknya, dia tinggal dipanasin. Dan untuk kategori terakhir aku punya ini dia, peralatan masaknya. Peralatan masak aku juga akan bagi jadi 2 macam. Yang pertama, dia tuh ada food processor. Food processor itu aku beli yang mereknya Baby Move. Sebenarnya guys, kalau kita udah punya food processor ini tuh kayaknya hidup kita untuk MPASI tuh gampang banget gitu, karena dia tuh kalau si Baby Move ini aku beli yang Nutri Baby Plus, dia tuh bisa bermacam-macam fungsi. Bahkan ini tuh ada 6 fungsi. Ini buat ngukus, ini buat manasin kalau kita mau manasin ASI gitu ya, atau manasin makanan. Ini juga buat manasin makanan. Terus ini buat ngeblendernya. Terus ini buat mensterilize. Jadi kayak mau sterilisasi botol atau misalnya mainan bisa juga pakai ini loh guys. Dan yang terakhir adalah untuk mencairkan atau defrosting. Yang aku suka juga dari si Baby Move ini, dia tuh bisa long last gitu, nggak cuma kepake buat MPASI aja. Kalau misalnya nanti udah nggak kepake MPASI, ini tuh bisa kepake buat misalnya aku bikin jus atau aku bikin smoothie. Ini tuh bisa kepake banget si Baby Move ini. Terus kalau misalnya si food processor ini lagi misalnya rusak atau gimana gitu ya, aku juga nyiapin versi manualnya. Jadi yang manualnya itu aku beli satu saucepan baru atau kayak panci baru gitu. Ini mereknya apa ya? Yoshikawa. Jadi bisa bikin buburnya itu pakai si saucepan ini. Nanti kalau emang misalnya dia masih belum encer atau belum kayak bubur, kita pakai si alat manual ini. Nah, ini juga kebetulan aku dapat hadiah. Ini food maker manual. Jadi kalian pasti udah tahu lah ya, merek Pigeon ini banyak banget kepake karena dia ternyata banyak fungsinya juga, tapi compact gitu, kecil, gampang dibawa dan banyak fungsi. Ini buat nyaringnya. Tuh, jadi nanti makanannya taruh di sini, tinggal kita saring pakai penumbuknya gitu. Tuh, ya kan? Terus bisa juga buat ini dia, buat sampai kayak bikin air jeruk pers gitu. Oke, banyak banget deh manfaatnya ini. Pokoknya aku nyiapin 2 yang manual sama yang versi canggihnya. Terus peralatan masak yang lain, ini ada kayak, ini sebenarnya bukan takaran air beneran sih. Aku pilih yang brandnya Biba ini karena dia tuh bagus banget dan keren aja gitu, nggak kayak takaran air lainnya gitu. Terus udah gitu sama takaran yang buat bumbu segala macam, aku beli yang mereknya IKEA yang warna biru. Terus jangan lupa ya, yang harus kita punya dan dipisah dari peralatan kita di dapur itu adalah yang pertama ada talenan sama pisau set. Jadi ini jangan dicampur sama punya yang orang dewasa di rumah. Ini harus banget dipunya talenan sama si pisau set.
Sama timbangan, itu penting banget buat ngukur makanan kita cukup atau enggak buat sekali masak. Sama yang terakhir itu adalah zipper bag. Ini aku beli merek yang bagus yang ukurannya 18 kali 23. Sebenarnya ini aku pakai buat bikin apa ya, kayak food preparation. Jadi buat seminggu biasanya aku nyiapin makanan apa aja, bahan makanannya aku taruh di sini terus taruh di kulkas gitu buat memudahkan. Dan yang terakhir aku punya termos. Termos nih buat ini sih, sebenarnya ini sih aku beli tuh buat nyiapin kalau misalnya dia saat traveling gitu ya. Cuma karena di video kali ini aku lagi bikin saat pandemi gitu, kayak aku gak bakalan traveling saat di MP asik ya, karena lumayan agak ribet gitu ya. Cuma ini kepake banget lah buat entah buat minum media sehari-hari. Jadi aku pakai termos yang mereknya Sugar Baby. Udah deh guys, kayaknya perlengkapan buat MPASI-nya Halis segitu aja. Karena aku emang bener-bener mau beli yang kepake banget, dan ini semua yang aku beli buat peralatan makan MPASI-nya Halis yang pertama. Jadi buat kalian semoga bisa bermanfaat videonya, dan jangan lupa untuk tadi kayak poin-poinnya kalau kalian mau ikutin silahkan, dan nanti tinggal disesuaikan sama budget kalian masing-masing. Oke guys, kayaknya segitu aja video tentang perlengkapan MPASI-nya Halis. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe YouTube channel ini, Fitri Aulia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.